Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Sulastri, SPMM. Saya merupakan dosen Institut Bakti Nusantara. Saya bergabung dengan Institut Bakti Nusantara Lampung semenjak tahun 2004, yang awal mula berdirinya STI Lampung Timur pada bidang ilmu manajemen. Pada kali ini saya akan menyampaikan PDD UKT PT di bidang pengajaran mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah pengantar manajemen ini memiliki bobot 3 SKS dengan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1. Setelah mengikuti mata kuliah pengantar manajemen, mahasiswa diharapkan mampu untuk menguasai, memahami tentang konsep, teoritis, prinsip-prinsip, dan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dalam mengelola suatu organisasi atau bisnis. Dalam pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen, saya menggunakan beberapa metode, antara lain metode ceramah, metode diskusi, kemudian metode storming, student centered learning, dan case based learning yang secara interaktif saya lakukan melalui dua arah dan bisa melalui sinkronus, asinkronus maupun tatap maya. Selain beberapa metode yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen, saya juga menerapkan beberapa hal dalam proses pembelajaran, yaitu antara lain bagaimana mampu memberikan stimulasi bertanya kepada tingkat dasar, kemudian memberikan penguatan-penguatan dalam proses pembelajaran, mengadakan variasi dalam pembelajaran, kemudian menjelaskan, membimbing dalam proses pembelajaran, pembimbingan dalam proses diskusi kelompok kecil, bagaimana mengelola kelas agar kelas itu hidup dan terasa nyaman. Saya juga menggunakan beberapa model pembelajaran, antara lain memberikan stimulasi kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran itu mampu bertanya pada tingkat dasar, sehingga mahasiswa dapat melakukan diskusi dalam proses pembelajaran pengantar manajemen. Saya juga memberikan penguatan-penguatan terhadap materi-materi yang saya sampaikan yang sudah didiskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya maupun pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dalam proses pembelajaran, saya juga memberikan variasi dalam pembelajaran agar tidak jenuh. Mahasiswa mampu atau dosen memberikan semangat atau motivasi kepada mahasiswa, maka saya harus mengadakan variasi pembelajaran, tidak hanya monoton pada satu metode saja, tetapi menggabungkan beberapa metode seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan materi pembelajaran pengantar manajemen. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan adalah pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua ini merupakan pertemuan pada pertemuan sebelumnya yang membahas kontrak perkuliahan yang berlaku pada mata kuliah pengantar manajemen yang ada di Institut Bakti Nusantara. Tujuan penyampaian kontrak perkuliahan adalah untuk menciptakan komitmen antara dosen dan mahasiswa, apa yang menjadi kewajiban, hak, dan konsekuensi apabila mahasiswa tidak mengikuti pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen. Pada kegiatan-kegiatan pembelajaran sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati berdasarkan nilai-nilai atau komponen yang berlaku pada Institut Bakti Nusantara adalah sebagai berikut. Bobot 10% adalah untuk kehadiran, 20% untuk tugas mahasiswa, 30% untuk nilai ujian tengah semester, dan 40% ujian UAS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan perkuliahan pada materi pengantar manajemen. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan adalah membuka perkuliahan dengan salam, menanyakan kabar kepada mahasiswa,
perkenalan, memberikan motivasi agar mahasiswa terus bersemangat dalam mengikuti perkuliahan selanjutnya. Saya juga akan memperkenalkan diri kepada mahasiswa karena memang ini adalah tujuan dari perkuliahan. Agar saling mengenal antara dosen dan mahasiswa. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan materi-materi seperti apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Saya juga pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu pendahuluan pada mata kuliah pengantar manajemen yang sesuai dengan RPS, yakni definisi manajemen, tingkatan manajemen, keterampilan manajemen, apa yang harus yang dimaksud dengan manajemen, fungsi, peran manajemen, dan organisasi dan operasional organisasi menggunakan alat analisis yang tepat. Selanjutnya adalah mendesain struktur organisasi yang efektif sesuai dengan kebutuhan strategi organisasi dan bisnis. CFPMK selanjutnya saya akan mengaplikasikan fungsi-fungsi pengarahan, motivasi, kepemimpinan dalam proses komunikasi dalam tim kerja organisasi. Kemudian bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan, kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pengantar manajemen pada pertemuan yang kedua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua di dalam perlindungan Allah SWT ya. Amin. Mudah-mudahan kalian juga tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan dari saya. Nggak bosan-bosannya ketemu dengan saya. Oke, selanjutnya sebelum kita melanjutkan materi perkuliahan pengantar manajemen, kali ini saya akan absen terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi yang pertama, ya. Oke, saya absen dulu. Rafli Laksamana hadir, alhamdulillah. Sehat ya Mas Rafli ya? Alhamdulillah. Anton Triawan, alhamdulillah. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Wan Siska, sehat Mbak? Alhamdulillah. Dewi Mariam, alhamdulillah. Diva, alhamdulillah. Sehat ya Mbak Diva ya? Alhamdulillah. Irza, sehat Irza? Alhamdulillah. Terima kasih pada kalian yang sudah dapat mengikuti perkuliahan dari saya pada hari ini. Masih ingat apa yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama di minggu pertama kemarin? Masih. Saya menyampaikan beberapa gambaran umum apa yang ada di materi pengantar manajemen. Tapi sebelumnya juga saya menyampaikan kontrak perkuliahan. Kenapa saya sampaikan kontrak perkuliahan di awal perkuliahan? Supaya tidak terjadi kegaduhan. Artinya ada kontrak yang harus kalian isi. Contohnya kayak kemarin saya sampaikan, absensi itu bobotnya 20%. Karena memang saya sangat menghargai yang namanya kehadiran. Oke, masuk di materi yang pertama, yaitu masalah pengertian dari suatu manajemen. Sebelum saya buka slide, ini kayaknya masih pada seger semua ya, masih baru lulus dari sekolah menengah ya. Ada yang tahu masalah atau definisi dari manajemen itu sendiri? Ada yang tahu? Tahu apa Mas Anton? Ini kayaknya memang masih hangat-hangat sekali ya, masih paham. Ya gimana nggak paham? Masih baru lulus dari sekolah. Apalagi kalau memang jurusan IPS apa Mas? Jadi ini Bu, definisi manajemen Ya. yang mengatakan bahwasannya di dalam manajemen itu yang ada dinamakan dengan perencanaan, yakni Ya terus? accounting, controlling, Oke. dan lain sebagainya.
ya. Bagaimana cara menekan yang namanya pengeluaran ditimbangkan dengan suatu pemasukan. Itulah yang namanya definisi dari suatu manajemen, prinsip dari ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke pendahuluan, yaitu pengertian dari manajemen itu sendiri. Ya, apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Ya, yang namanya manajemen merupakan suatu proses di dalam suatu organisasi. Ada proses perencanaan, planning, lalu pengorganisasian, lalu pengarahan, ya, lalu apa lagi? Pengawasan. Nah, usaha-usaha para anggota organisasi dalam menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar dapat mencapai suatu tujuan di dalam suatu organisasi. Intinya apa? Manajemen itu suatu proses di dalam pencapaian tujuan yang memang sudah ditetapkan. Contohnya apa? Organisasi yang sangat mendasar. Coba, yuk. Contohnya arisan ibu-ibu jasa wisma. Ya. Itu merupakan suatu organisasi yang sangat sederhana. Kenapa? Karena dia mempunyai yang namanya proses, mempunyai rencana, mempunyai organisasi, dan mempunyai tujuan. Jangan kita melihat yang namanya organisasi ibu-ibu itu nggak punya tujuan. Ya, organisasi ibu-ibu itu salah satunya tujuannya adalah bersilaturahmi. Tujuannya seperti itu. Ya, lanjut lagi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Atau lanjut dulu ya? Kita lanjut dulu slide sebelumnya, selanjutnya ya. Nah, seorang manajer dikatakan efisien. Itu manajer yang bagaimana? Manajer yang dikatakan efisien itu apabila seorang manajer bisa menekan yang namanya mencapai output lebih tinggi dari input yang digunakan, dapat menghasilkan hasil yang lebih dari modal yang kita adakan, yang kita andalkan. Itu adalah manajer yang efektif dan efisien. Lalu manajer yang dapat menekan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai output yang telah ditentukan. Lalu apa lagi? Manajer bisa menekan output dengan jumlah input terbatas. Artinya apa? Bisa memanfaatkan input seadanya. Ya, menekan artinya mengadakan yang ada aja, tidak memaksakan suatu keadaan. Itulah manajer yang efektif dan efisien. Nah, ini adalah efisiensi dalam suatu suatu organisasi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini efisiensi dari suatu manajer. Derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu kegiatan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Outputnya apa? Outputnya hasil produktivitas formal. Lalu inputnya tenaga kerja, bahan baku, uang, mesin, dan waktu. Oke? Kalau begitu saya akan membuat tugas, ya, atau diskusi kelompok. Diskusi kelompok yang di sini akan dibagi atau kalian sendiri membagi kelompok masing-masing, ya, dengan tiga anggota kelompok, ya. Tolong pecahkan dari suatu masalah
dalam kehidupan kita sehari-hari yang hubungannya dengan pengantar manajemen. Oke, silakan. Dibentuk kelompok. Saya berikan waktu 5 menit untuk kalian mendiskusikan apa yang sudah saya berikan tugas. Silakan. Kira-kira kalau masih mengalami kesulitan atau kurang paham, boleh langsung ditanyakan ya, untuk mempermudah kalian saudara-saudari di dalam pengerjaan tugas berdiskusi dalam kelompok kecil. Sudah siap dari kelompok kami. Oke, silakan. Permasalahan di manajemen yang biasanya terjadi itu kalau di kelompok kami di diskusi tadi itu tentang komunikasi antar pimpinan dan karyawan yang kurang efektif. Biasanya arahan dari pimpinan itu kurang disampaikan, itu kurang jelas kepada karyawan. Solusinya yaitu mungkin dari pimpinan sering mengadakan rapat rutin atau yang secara tidak langsung bisa dibuatkan di grup WA Ya. masalahnya seperti apa. Itu solusi yang kita lakukan. Intinya permasalahan yang terjadi yang dialami itu kurangnya komunikasi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pentingnya suatu komunikasi di dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Oke, selanjutnya ada lagi? Atau ada yang mau bertanya? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini dari diskusi dari kelompok kami, Bu, ya. Ya. Jadi dari kelompok kami itu ada kasusnya seperti kasus produktivitas karyawan yang menurun. Jadi di masalah kami itu mempunyai karyawan produktivitasnya itu menurun karena kekurangan motivasi dan komunikasi antara atasan dan bawahan. Maka kami menemukan solusi bagaimana supaya karyawan produktivitasnya itu tidak menurun, Bu. Solusi dari jawaban tersebut yaitu mengandalkan pertemuan rutin untuk meningkatkan komunikasi. Yang kedua, memberikan penghargaan atas kinerja yang baik dan mendengarkan masukan dari pihak karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan baik. Good, bagus sekali ya. Kalau sudah ada hal-hal seperti ini di dalam suatu organisasi akan mudah tercapai tujuan. Ya, oke. Jadi pentingnya juga untuk meningkatkan produktivitas dari karyawan atau tenaga kerja atau kita sebagai mahasiswa perlunya motivasi dari seorang atasan. Suatu dorongan untuk meningkatkan gairah kerja. Penting tidak motivasi diberikan kepada bawahan. Ya, inilah suatu pengantar di dalam manajemen untuk memperoleh atau memudahkan suatu organisasi dalam pencapaian. Gue izin menambahkan, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut pendapat dari kelompok kami itu sumbernya memang tidak memadai, Bu. Jadi kurangnya alat dan teknologi yang memadai dapat menghambat produktivitas, Bu. Jadi ketika karyawan itu tidak memiliki akses ke perangkat atau perangkat lunak yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka, ini dapat menyebabkan frustasi dan pekerjaannya yang tidak efisien. Kalau dari solusi dari kelompok kami itu solusinya itu dengan manifestasikan teknologi yang diperlukan dan memberikan pelatihan bagi karyawan untuk menggunakan teknologi tersebut. Ya. Dengan mengingatnya pada saat ini sudah ada kemajuan
ketinggalan zaman. Makanya sekarang kita sebagai manusia itu dituntut untuk berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang memiliki keterampilan, ya, supaya tidak gaptek, bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Oke, sekarang ada yang punya mungkin sekarang, Mas Arifudin? Enggak. Mbak Erika? Jadi penting ya, penting sekali di dalam suatu organisasi itu adalah teknologi. Makanya sekarang sumber daya manusia itu perlu peningkatan kualitas. Sekarang di setiap organisasi harus ada yang namanya regenerasi, ya. Yang awalnya mereka mengikuti seminar, ya. Tahun berikutnya itu adalah karyawan yang baru, terus turun-turun seperti itu, supaya apa? Peningkatan dalam kualitas sumber daya manusia. Ya, mungkin Pak Riza ada yang mau sampaikan? Bu, bagaimana permasalahan itu muncul dari setiap karyawan-karyawan itu, kayak misalkan hubungan mereka itu tidak baik atau buruk gitu. Gimana solusi untuk membangun organisasi itu lebih baik dengan kebersamaan hubungannya? Bagaimana cara agar antara individu satu dengan individu lain itu dapat saling bekerja sama, dapat saling memotivasi. Tidak menutup kemungkinan ya, yang namanya manusia, individu antar individu itu saling berbeda karakter, ya, saling berebut untuk maju atau bisa saling menjatuhkan. Intinya apa? Kita harus saling memahami antar individu, harus saling memahami karakter A dengan karakter B, harus tahu sifat A dengan sifat B. Apabila kita sudah saling memahami antara karakter yang satu dengan karakter yang lain, itu akan lebih leluasa, lebih enak kita saling berkomunikasi. Kalau contohnya kira-kira seperti ini, karyawan A ini orangnya serius, yang ini, yang karyawan B ini dia nggak bisa serius, segala sesuatu itu dibawa bercanda. Nah, kalau yang ini, yang B ini menyamakan karakter dengan yang A, itu tidak akan saling bisa kerja sama. Makanya intinya harus bisa saling memahami karakter kedua belah pihak supaya tidak terjadi bentrok di dalam suatu organisasi. Cukup ya? Atau ada lagi yang penambahannya? Ibu, Oke, silakan. sebelum kita masuk ke dalam organisasi, manajemen itu perlu ada pelatihan nggak sih Bu, biar perusahaan itu dapat sumber daya manusia yang baik? Oke, di dalam suatu organisasi itu perlu yang namanya sumber daya manusia yang berkualitas. Makanya di dalam suatu organisasi perlunya penyaringan sumber daya manusia. Contohnya suatu organisasi membuka lowongan pekerjaan dengan mengikutsertakan berbagai persyaratan yang mereka inginkan untuk mencapai tujuan, ya. Itu perlu. Jadi suatu organisasi itu tidak dengan mudah menerima anggotanya. Perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Penting sekali manusia yang berkualitas itu bisa dengan mudah pencapaian suatu tujuan organisasi. Makanya yang seperti saya sampaikan tadi, manusia berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang berguna, selalu mengasah keterampilan, selalu memberikan hal-hal yang sifatnya positif kepada orang lain untuk mencapai supaya kita berguna. Oke, ada lagi? Silakan.
pengantar manajemen ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam diskusi kelompok ini ya menambah pengetahuan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kerja kelompoknya atau diskusi kecil di dalam kelas ya. Kita sudah melaksanakan diskusi kelompok kalian. Nanti kita akan adakan tanya jawab dan menarik suatu kesimpulan yang apa yang sudah kita pahami ya. Teknik apa yang kita lakukan di dalam pencapaian suatu tujuan di dalam organisasi. Ya. Saya silakan untuk masa bertanya. Saya berikan waktu. Kalau begitu sudah dapat ditarik kesimpulan apa dari materi yang sudah kita sampaikan? Materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Ada yang bisa mengambil kesimpulan? Bisa, Bu. Ya, silakan. Jadi ketika kita ingin membuat suatu perusahaan atau kita membuat suatu usaha, kita harus mempunyai organisasi atau manajemen yang baik seperti itu. Bahwasanya ketika dari organisasi manajemen yang baik itu hilang salah satu, maka perusahaan ini tidak akan berubah. Ya, benar sekali. Ya, di dalam suatu organisasi apabila kekurangan dari salah satu tadi itu pencapaiannya tidak akan tercapai. Seperti tadi ya, harus memanfaatkan sumber daya dan lain sebagainya. Oke ya, paham ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa sedikit mengulas kembali apa yang sudah kita sampaikan. Ya. Lalu apa lagi? Kita mudah-mudahan kedepannya tetap bersemangat, selalu bersemangat di dalam pencapaian suatu organisasi. Oke? Jelas ya? Oke, kalau begitu saya tutup. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan kita diberikan semangat, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan pada pertemuan selanjutnya. Amin. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi